Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya, Nanda Pradika. Teman-teman sekarang sedang melihat Windows saya sedang baik-baik saja. Ini adalah Windows 7, yang dimana terdapat banyak file yang ada di sini. Nah, sebenarnya saya bukan ingin menunjukkan filenya, tapi saya ingin menunjukkan bahwa ada sebuah ransomware yang sempat tenar pada saat dulu, di mana ransomware ini sempat menyerang ke beberapa user yang ada di luar negeri. Mungkin kalau di Indonesia memang kasusnya agak jarang gitu. Bahkan mungkin kayaknya nggak ada sama sekali. Yaitu adalah ransomware yang bernama Jigsaw. Nah, sebenarnya ini ransomware yang bisa dibilang adalah sebuah ransomware yang sederhana, tidak seperti Petya yang sampai mengubah master boot record-nya dan lain sebagainya. Ini hanya sederhana, hanya mengunci dan mengenkripsi dari file-file yang ada di PC kita semuanya. Hanya seperti itu saja, dan ujung-ujungnya adalah minta duit. Itu pasti, UUD. Ujung-ujungnya duit. Pasti seperti itu. Semua ransomware pastinya seperti itu. Nah, ini nih, filenya adalah seperti ini. Namanya adalah Jigsaw. Nah, kebetulan kalau misalnya teman-teman ada yang mendapatkan sampelnya namanya 03E apa-apa ya, pokoknya mah nama-nama kode seperti itu sebenarnya sama aja gitu dengan file yang satu ini. Kebetulan saya rename namanya memang menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita lihat dulu dari filenya. File dari ransomware ini sangat kecil sekali, hanya 283. Sebenarnya tergolong besar ya untuk beberapa kategori gitu ya, seperti Trojan atau bahkan mungkin ransomware yang lain. Ini termasuk paling besar. Seperti itu, tapi tetap kecil untuk ukuran sekarang, 283 kilobyte. Kalau kita lihat dari detailsnya di sini, aneh. Karena kenapa? Karena description-nya adalah Firefox. Dan nanti, kalau misalnya kita sudah jalankan file ini, maka justru akan ada file yang namanya Dropbox. Tapi Dropbox-nya itu disingkat gitu ya. Justru aneh. Yang katanya di sini ada ransomware, tapi namanya dikasih Firefox, bahkan Dropbox gitu, seperti itu. Nih. Kita lihat dari copyright-nya. Oke, sekali lagi copyright ini bisa diganti sama aplikasi third party. Seperti ini, dikasih namanya adalah Firefox and Mozilla Firefox dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya kita lihat dari original file name-nya, justru namanya adalah ini, Bitcoin Blackmailer. Karena kenapa? Karena semua ransomware kalau misalnya ingin minta duit dari korbannya, itu pasti menggunakan Bitcoin agar transaksinya tidak bisa dilacak. Itu sekali lagi pasti seperti itu. Oke, sekarang kita akan langsung jalankan saja. Sebelum kita jalankan, saya di sini memiliki beberapa file. Ada file-file foto seperti ini, terus juga ada foto lagi seperti ini, terus juga ada foto-foto lagi seperti ini yang menunjukkan bahwa filenya ini normal semuanya ya, baik-baik saja gitu. Ada foto seperti ini, terus juga ada file seperti ini, file txt seperti ini dengan tulisan yang hanya simpel seperti ini saja. Terus juga ada file dox gitu ya, atau file doc gitu ya, docx gitu ya. Filenya seperti ini. Dan juga file-file yang lain. Ini juga installer dari 7-zip, terus juga ada dari RAR dari Jigsaw-nya langsung seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang kira-kira akan terjadi kalau kita jalankan. Jangan lakukan ini di PC asli, karena file teman-teman nanti tanpa terkecuali akan terenkripsi semuanya. Sekarang kita akan jalankan, dan inilah. Congratulations, selamat. Kamu softwarenya sudah diregistri. Ini hanya penipuan ya. Ini hanya pendistract saja gitu. Bisa dibilang hanya mengalihkan pandangan kita dari file kita yang akan nanti dienkripsi. Ini sebenarnya ini palsu banget ini. Ini palsu banget. Ini masa kita tidak nginstal apa-apa tiba-tiba langsung software register. Nah, kebanyakan kasusnya Jigsaw tuh dulu kayak gitu. Jadi, file ini itu seolah-olah menyamar menjadi installer yang lain. Bisa jadi 7-zip, bisa jadi antivirus, bisa jadi apapun itu. Dan pasti source-nya dari email. Seperti itu. Nah, ini nih. Teman-teman bisa lihat ya. Semua filenya langsung tiba-tiba terenkripsi. Kita coba klik ini semua, ekstensinya adalah .fun. Semuanya seperti itu. Dan inilah jendela yang membuat virus ini menjadi sangat terkenal sekali. Gambarnya seperti ini. Saya kurang tahu ini adalah gambar apa, tokoh apa. Mungkin bisa tuliskan saya di kolom komentar. Dan seperti inilah tampilannya. Semua filenya akan dienkripsi. Tapi tenang saja. Kita tidak akan menghapus file itu. Tapi kamu hanya memiliki waktu 24 jam. Untuk bisa membayar. Dari si kunci enkripsinya tersebut. 150 USD. Dalam bentuk
Bitcoin. Sekali lagi dalam bentuk Bitcoin. Kalau misalnya dalam bentuk yang lain selain Bitcoin, itu pasti transaksinya bisa dilacak. Apalagi lewat bank, itu pasti bisa dilacak oleh kepolisian dan lain sebagainya. Sedangkan Bitcoin, ini tidak bisa. Jadi makanya kenapa pasti harus menggunakan Bitcoin seperti itu. Pokoknya harus membayar $150. Kalau misalnya tidak, 72 jam ke depan, semua data akan hilang tanpa terkecuali. Itu semua data akan hilang. Pokoknya semuanya segini nih. Harganya adalah 0,4 BTC. Kayaknya pada zaman itu memang 0,4 BTC itu harganya 150 USD gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang mungkin karena Bitcoin udah naik turun, harganya pasti akan beda lagi. Seperti itu ya. Dan teman-teman bisa lihat ya, di sini semua filenya akan terenkripsi, tergantikan oleh ekstensi yang namanya .fun. Itu semua akan seperti itu. Tenang, kena ransomware ini tidak akan membuat task manager menjadi dikunci. Nah, inilah yang membuat ransomware ini bisa berjalan adalah nama file ini nih, DRPBX, Dropbox. Aneh kan? Inilah file yang akan mengeksekusi dari semua virusnya. Bisa dibilang DRPBX ini adalah file dari jendela ini. Dari jendela ini nih. Jendela ini namanya adalah DRPBX. Dropbox gitu, seolah-olah Dropbox gitu ya. Dan description-nya saja Firefox. Aneh banget gitu ya dari ransomware ini. Jadi ransomware ini menyamar menjadi Dropbox atau mungkin Firefox gitu ya. Kalau misalnya lihat dari propertiesnya, padahal ini adalah sebuah file ransomware-nya. DRPBX. Aneh banget seperti itu. Nah, kita lihat ini nih, jendelanya dulu ya. Jendelanya ini bisa diatur sesuka kita. Tapi kalau semakin dipanjangkan, maka gambarnya akan semakin seperti ini. Ya hanya sebatas segini lah. Dan juga gambarnya hanya segini saja. Seperti itu. Dan teman-teman bisa lihat ya, dari tulisan lainnya. Ini tulisannya sudah selesai. Dan ini jam dari file yang akan dihapus gitu ya. File yang akan dihapus nih, satu per satu. Satu file akan dihapus. Jadi ini menghapus datanya itu dalam 1 jam gitu ya. Dalam 1 jam, setiap 1 jam itu akan ada satu file yang terhapus. Sistemnya emang benar-benar menakutkan. Kalau teman-teman kena ransomware ini pasti akan mengalami hal yang sangat menakutkan, horor sekali karena ya seperti ini. Lihat dari gambarnya saja sudah kena mental gitu ya. Seperti kayak kita sudah kena mental gitu dengan gambar-gambar yang agak horor seperti ini. Ya walaupun memang interface-nya hanya seperti ini saja gitu. Tidak ada interface seperti Petya yang akhirnya membuat tampilannya tuh berubah drastis gitu. Hanya seperti ini saja. Wallpaper kita tidak diapa-apakan tuh. Ini wallpaper hanya normal. Nah, justru file installer itu tidak dienkripsi anehnya. Kenapa nih? Padahal semua file di sini nih, tadi yang namanya screenshot, itu semuanya ini dienkripsi. Teman-teman mau coba nih ya, ada yang coba, saya coba deh, saya ginikan. .fun-nya saya hilangin. Saya enter, apakah bisa? Kita lihat. Tetap tidak akan bisa. Teman-teman jangan pernah berpikir bahwa ekstensi diubah, itu bukannya berarti kita bisa langsung mengubahnya dengan seperti itu saja. Tidak bisa. Karena kalau udah dienkripsi, file-file dari daleman-dalemannya itu seolah-olah sudah diubah semua. Jadi ya nggak bisa, mau hanya diubah seperti itu saja. Nah, sekarang kita lihat dari interface di sininya ya. Satu file akan ini. Nah, kita bisa disediakan oleh menu ini, View Encrypt File. File yang kira-kira dienkripsi ini apa aja nih? Ada file ini, semuanya itu akan terenkripsi gitu ya. Kebetulan saya di sini storage hanya dipecah menjadi partisi C aja gitu ya. Jadi tidak ada yang lain tuh. Semua file mau apapun itu dari manapun, app data, lokal, Microsoft, bahkan dari sini saja tetap dienkripsi. Jadi bukan hanya yang ada di desktop aja. Semuanya ini dienkripsi. File apapun itu dienkripsi, datanya ada di sini. Nah, ini kalau misalnya udah deleted, ini pasti akan ada tandanya. Kalau misalnya file ini sudah di-delete, sudah dihapus gitu. Jadi, ini nih, dalam waktu 1 jam ini, satu file akan terhapus secara random, file apapun itu. Entah itu apa, pokoknya teman-teman akan ada yang terhapus pasti file seperti itu. Nah, ini nih, teman-teman kalau misalnya mau membayar, itu teman-teman harus menggunakan aplikasi dari Bitcoin-nya sendiri ya. Teman-teman bisa menggunakan apapun. Sebenarnya website itu banyak yang menyediakan pembayaran metode Bitcoin gitu ya. Jadi Bitcoin itu bukan harus ke bank atau segala macam, tapi teman-teman bisa melalui apapun itu. Nah, di sini sayangnya adalah kita tidak disediakan fitur pembayarannya oleh si Jigsaw-nya. Jadi kita harus mencari sendiri, entah itu lewat bank atau lewat website. Lewat bank itu juga bisa gitu, tapi sayangnya memang lewat bank kayaknya tidak akan mungkin. Karena kenapa? Karena agak sulit gitu, terutama kalau di Indonesia gitu. Karena pembayaran Bitcoin masih belum begitu masif gitu, di Indonesia masih belum begitu banyak.
gitu. Seperti itu. Jadi kita harus membayar Bitcoinnya ke nomor rekening, dalam tanda kutip rekening ya. Rekeningnya adalah lewat sini nih. Kayak gitu. Nah, kalau misal kita sudah bayar, kita pencet ini. Baru nanti katanya filenya baru bisa bisa terdekripsi gitu ya. Filenya dikuncinya akan hilang gitu. Dienkripsinya akan dibalikin lagi. Katanya seperti itu. Tapi ini kan masalahnya adalah kita bayar ke sana ke rekeningnya, belum tentu dia akan ngecek gitu ya. Ngecek dari, oh, user ini sudah bayar, kita buka yuk. Nah, kayak gitu. Belum tentu. Jadi makanya kenapa kalau teman-teman ada ransomware seperti ini, jangan pernah bayar. Jangan pernah mau bayar. Satu-satunya solusi yang bisa dilakukan hanya menemukan dari dekriptornya. Hanya itu saja. Kalau misalnya nanti ada tim IT atau ada hacker yang baik hati menciptakan dari si dekriptornya, baru teman-teman gunakan file itu. Jangan pernah bayar. Sekali lagi, jangan pernah bayar. Karena teman-teman mau bayar sekalipun tetap tidak akan bisa dikembalikan filenya. Seperti itu. Ini tidak bisa di-close ya. Kalau misalnya kita lewat sini, tetap nggak bisa tuh katanya. Apa kamu sudah melakukan pemilihan yang salah katanya, atau mungkin keputusan yang salah. Apakah kamu yakin ingin meng-close ini? Coba kita close tuh. Nggak bisa katanya. Di close tidak bisa. Kita tidak bisa nge-close. Tapi tenang, kita masih punya task manager dan kita bisa close ini. End process. Oke? Tapi sebelum itu kita lihat dulu filenya ada di mana sih lokasinya. Lokasinya adalah ada di sini. Oke, ini ketutup ya. Nih, lokasinya ada di sebelah sini. Ini nih. Di user, app data, lokal, DRP, BX. Di situ filenya. Hanya di situ saja. Tidak ada lagi dimanapun. Kita coba cek dulu ke startup. Apakah startup juga dia ada? Ternyata tidak ada. Jadi, ini sebenarnya teman-teman kalau misalnya ingin menghapus atau ingin coba memulihkan dari si ransomware ini, karena kebanyakan orang-orang yang nonton ke channel ini banyak yang bilang, disertakan dong cara untuk mengatasinya juga kayak gimana. Ya oke, saya kasih tahu. Tapi saya mungkin akan jelaskan secara detailnya sampai filenya bersih di video next time gitu ya, mungkin di video selanjutnya seperti itu ya. Nah, tapi intinya adalah kayak gini. Sebenarnya ini sangat simpel sekali ransomware-nya. Teman-teman tinggal hapus saja ini di bagian file-file yang pokoknya aneh, mencurigakan, itu hapus saja. Di sini ada GDIP, font change atau apa, pokoknya mah yang pasti semua ini sudah 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 terenkripsi gitu ya. Yang pasti file ini aja nih, DRP-BX. Ini saja dihapus. Terus teman-teman menghapusnya harus lewat save mode. Kalau enggak, ya ini kan lagi berjalan seperti itu ya. Tapi kita bisa coba nih dengan cara ini. Kita end task dulu, end process. Kita end process, udah. Ke close ininya. Nah, tapi apakah ini bisa kita hapus? Nah, itu dia pertanyaannya. Nah, sekarang kita coba klik 2 kali lagi. Oke, seperti ini ya. Sama seperti tadi. Jadi, file jigsaw dari ransomware yang ini, itu hanya men-trigger untuk mengcopy file yang namanya DRPBX ini ke dalam sini. Jadi, nanti ketika kita sudah menunggu dalam beberapa waktu, maka file kita terenkripsi dan muncul tampilan seperti ini. Ya, hanya simpel seperti itu saja. Jadi, teman-teman cukup untuk menghapus file itu saja. Oke, sekarang kita coba untuk, kita end process. Terus seperti ini dan sudah seperti itu. Dan teman-teman cukup hapus ini lewat save mode biar lebih aman seperti itu. Nah, terus teman-teman silakan untuk mengembalikan filenya menggunakan dekriptornya. Nah, nanti untuk penjelasan dekriptornya, untuk memulihkan filenya, nanti mungkin saya akan buat videonya di lain waktu. Teman-teman bisa stay tune aja di channel ini bagaimana cara untuk mengatasinya. Tapi menurut teman-teman bagaimanakah dengan ransomware ini? Apakah ransomware ini sangat berbahaya? Sangat menakutkan? Sudah pasti. Apalagi kalau ini mungkin komputer atau laptop kantor gitu ya, yang dimana satu file itu sangat berharga sekali gitu, karena menentukan penghasilan atau mungkin menentukan kinerja dari kantor dan lain sebagainya, itu sangat berbahaya sekali. Jadi bagi teman-teman, kalau yang dapat sampelnya, tolong jangan lakukan ini di PC asli. Silahkan gunakan VMware atau menggunakan VirtualBox atau sejenisnya, apapun itu. Yang penting teman-teman tidak gunakan ini untuk kejahatan. Karena ini memang asli untuk kejahatan, aslinya. Bukan community creation, tapi ini emang sengaja diciptakan oleh dia untuk kriminal pada saat itu. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Mungkin kalau misalnya ada penjelasan yang salah atau ada fakta yang kurang dijelaskan atau segala macam, teman-teman juga bisa tuliskan saja di kolom komentar. Seperti itu ya, karena saya bukan ahli dari komputer. Saya hanya suka dengan komputer dan ingin berbagi kepada teman-teman yang ahli komputer yang nonton di sini untuk mari kita berdiskusi. Tidak ada saling menyalahkan, tapi di sini mari kita saling
belajar seperti itu. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agak bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.